Tetapi semua umat-umat Tuhan yang walaupun mempertanyakan panggilan misi yang untuk mereka jalankan, mereka mempertanyakan Tuhan, tetapi mereka semua menyatakan atau membiarkan Tuhan memiliki the last word, final word. Kita harus memberikan kata terakhir, dengan kata lainnya. Tapi biarlah kata terakhir itu bukan untuk menolak, bukan untuk berargumentasi kepada Tuhan. Tuhan, saya itu nggak punya pengalaman, saya nggak punya begini, saya nggak cari dari satu sudut ke sudut yang lain untuk menolak. Oh, udah nanti lain kali lah, pendeta, tahun depan lah, 2 tahun depan lah, atau apa. Setelah saya dapat pendidikan ini, dapat ini. Biarlah kata terakhir kita adalah, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sudah pelajari. Sepanjang minggu ini begitu banyak demi ayat, perbandingan demi perbandingan, kontras demi kontras, kelemahan-kelemahan Yunus. Ya. Tapi kita akan melihat di akhir pelajaran ini, pelajaran tambahan ini, kelebihan Yunus juga. Kelebihan Yunus itu apa? Oke, baik, mari kita lihat. Kelemahan Yunus, ya. Yunus kita sudah lihat waktu lalu, ya. Dia mendengar firman Tuhan, lalu dia bangkit dan dia lari. Dia lari kan? Ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah. Jadi firman, ada kata apa? Firman di sini, ya. Ada bahasa Ibrani davar, ya. Firman itu davar. Lalu Tuhan perintahkan dia untuk apa? Kum artinya apa? Bahasa Ibrani kum artinya bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Itu firman Tuhan untuk bangun ke Niniwe. Tapi apa yang terjadi pada Yunus? Kita sudah pelajari. Ini cuma sedikit, saya ulangi sedikit ya. Ayat 3 katakan, tetapi Yunus bangun, kum. Dia juga itu kata yang sama. Bangun dan bersiap itu sama. Dia juga kum, tapi bukan untuk pergi ke Niniwe. Dia melarikan diri jauh dari Tuhan. Dia mau pergi kemana? Ke Tarsis ya. 2.500 mil. 2.500 mil jauhnya dari tempat dia berada. Dari Yopa itu ya. Tadi padahal dia disuruh hanya untuk ke Niniwe yang cuma 550 mil. Ya, tapi dia mendengarkan firman, bangkit untuk apa? Untuk lari. Tapi kita lihat bagaimana Raja Niniwe. Ini kontras-kontras, kita tambahkan lagi kontrasnya. Raja Niniwe dia dengar firman. Ya. Dia dengar firman, dia juga bangkit. Tapi bukan seperti Yunus, dia bukan bangkit untuk lari. Dia bangkit supaya memohon pertobatan. Dia bangkit untuk bertobat. Misalnya, Yunus 3:6. Katakan apa? Setelah sampai davar, kabar itu davar. Seperti firman Tuhan datang pada Yunus, davar itu datang pada Yunus, davar itu firman itu juga datang juga kepada Raja Niniwe. Yunus 3:6. Setelah sampai davar itu kepada Raja Niniwe, maka turunlah, bahasa Indonesia turunlah, tapi bahasa Inggrisnya rose up, maka dia apa? Bangkit. Jadi dia bangkit. Ya. Dia bangkit dari singgasananya, dia bangkit dari kursinya, artinya untuk apa? Untuk pergi dari singgasananya ya. Dia menggunakan juga kata yang sama, kum. Ya. Jadi ada 2 kata yang sama, yaitu davar dan kum, yang sama-sama diarahkan kepada Yunus, diarahkan juga kepada Raja Niniwe. Sama-sama mereka mendengar firman, tetapi yang satu bangkit untuk lari, yang satu bangkit untuk bertobat. Oke. Jadi inilah kita lihat bagaimana Yunus ini beda sekali, dibuat kontrasnya. Penulis kitab Yunus itu dia buat sedemikian rupa, sama Yunus akan-akan ini lebih dalam tanda kutip ya, lebih buruk daripada raja kafir ya, yang mendengar firman tapi bangun bersiap ya, turun ya, untuk apa? Untuk bertobat. Apalagi? Kita bisa juga lihat bagaimana Yunus hanya melihat segala sesuatunya dari sudut pandangannya sendiri. Oke, dari sudut pandangannya sendiri ya. Nah, kalau kita lihat kenapa ini? Loh, kalau demikian apa perintah Allah itu kurang jelas, pendeta? 40 hari Niniwe akan ditunggang balikan. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, perintah Allah itu secara halus perintah Allah itu menyampaikan kemungkinan bagi Niniwe untuk bertobat. Penggunaan kata bukan penggunaan kata yang mana 40 hari lagi Niniwe akan dibinasakan total. Ada kata untuk kebinasaan total itu ada dalam bahasa Ibrani. Tetapi kata yang digunakan adalah ditunggang balikan. Ada hal yang dibalikan ya. Yunus 3:4 katakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru apa? 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nah, betul, saya sudah sesuai katakan juga ya. Ditunggang balikan ya. Itu bahasa Ibraninya hapak, overthrown. Bahasa Alkitab bahasa Inggris overthrown. Ya, diputar balikan, overturn, diputar balikan. Tapi kata hapak ini memiliki 2 arti, saudara.
Kata hapak ini memiliki dua arti. Yang pertama artinya turn atau balik atau turn around, berputar atau apa? Overturn, membalikkan. Jadi ada beberapa pemahaman. Jadi bisa ditunggang balikan dalam arti hapak itu menunjukkan kehancuran. Ya. Ditunggang balikan dalam arti apa? Menghancurkan. Ya. 40 hari lagi maka Niniwe akan aku tunggang balikan, aku akan hancurkan. Itu pemahaman pertama. Itulah kita sudah bahas waktu lalu. Itu Kejadian 19 ayat 29 ya. Bagaimana Sodom dan Gomora itu juga apa? Ditunggang balikan. Dan inilah yang menjadi fokus. Pada saat Yunus mendengar kata hapak, dia langsung jumping kepada apa? Kota Sodom dan Gomora, dan memang Sodom dan Gomora itu ditunggang balikan oleh Tuhan dan betul-betul ditunggang balikan oleh Tuhan. Ya, ditunggang balikan. Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot dan seterusnya. Anda bisa baca. Jadi, kata hapak itu dapat berarti menghancurkan. Kejadian 19 ayat 29. Tetapi seperti saya katakan tadi, kata hapak juga menunggang balikan, diputar balik. Ada yang diputar balik bukan hanya dalam konteks kehancuran, ya, Pak, bukan hanya pada konteks kehancuran, tapi dari kehancuran itu diputar balik, ditunggang balikan dari kehancuran kepada kebaikan. Misalnya kata hapak ini, ya, kata hapak itu juga bisa mengubah atau turn around. Itu kata yang sama. Kata yang sama digunakan oleh Yunus, kata yang sama ditulis dalam Kejadian 29 ayat 29 adalah kata yang sama yang ditulis dalam Yeremia 31 ayat 13, kata Ibrani yang sama, hapak. Tapi gantinya ini berarti diputar balik, ditunggang balikan dalam arti yang menghancurkan, tapi diartikan dalam ditunggang balikan dari kejahatan kepada kebaikan. Itulah sebabnya Yeremia 31 ayat 13 katakan apa? Pada waktu itu, Yeremia 31 ayat 13, pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira pada waktu itu. Aku, Allah katakan apa? Aku akan hapak. Aku akan menjungkir balikan perkabungan mereka. Perkabungan mereka itu akan aku balik-balikan. Ya. Aku akan mengubah, aku akan hapak. Bahasa Indonesia gunakan kata apa? Hapak. Aku akan hapak. Mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka, dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Jadi hapak itu bisa berarti apa? Dijungkir balikan, ditunggang balikan dalam segi menghancurkan, tapi dalam arti lainnya juga dapat apa? Diputar mereka. Mereka diputar dari hal yang tidak baik menjadi baik. Itu dapat terjadi. Jadi pada saat Tuhan berkata, 40 hari lagi, Niniwe akan aku hapak, aku akan jungkir balikan, itu bisa memiliki dua arti. Ya. Dan betul Allah dengan kata lain, itu bisa dua apa? Seperti pedang bermata dua begitu ya. Pedang bermata dua memberikan pengharapan atau dapat juga menghukum dengan kata lain ya, seperti begitu. Jadi apa yang dikabarkan Yunus tentang Niniwe itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi ya. 40 hari lagi aku akan hapak Niniwe. Aku akan tunggang balikan. Artinya gimana nih? Tunggang balikan. Kalau mereka tidak bertobat, hancur. Kalau mereka bertobat, maka kehancuran itu dapat dirubah. Kehancuran itu dapat dirubah ya. Tapi inilah ya, apa yang dikabarkan Yunus tentang Niniwe benar-benar terjadi, namun bukan dengan cara yang diinginkan Yunus. Itulah sebabnya dia mau hanya idenya saja. Idenya itu yang mesti utama. Prioritas itu apa yang saya pikirkan, prioritas itu apa yang saya katakan. Dan inilah seringkali pada saat kita memikirkan sesuatu, pada saat kita berdialog, berargumentasi, kita hanya pikir dari sudut pandang kita kadang-kadang. Hanya pikir dari sudut pandang kita dan tidak melihat bahwa ada pemahaman lain. Ada pemahaman lain yang mungkin dapat terjadi. Dan itulah pemahaman lainnya. 40 hari lagi, Niniwe akan hapak, diubahkan oleh Tuhan. Bukan untuk kehancuran, tapi untuk menjadi seperti Yeremia 31. Ya. Perkabungan menjadi kegirangan. Bangsa-bangsa, kota Niniwe, kerajaan Asyur dengan ibu kota Niniwe, mereka berkabung. Dan dari perkabungan itulah mereka dihapak. Allah merhapak. Allah merubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Jadi, tapi itulah ya. Tapi kita bisa melihat sini. Semua ini yang tidak sesuai dengan jalan cara Yunus membuat dia marah. Dan Yunus pasal 4 berbicara tentang 4 kali, bukan 4, sorry.
Tiga kali kemarahan Yunus ya dinyatakan, dan 3 kali Allah mencoba untuk menyadarkan Yunus bukan dengan argumentasi-argumentasi, tapi dengan pertanyaan. Nah, kita lihat yang pertama, kemarahan Yunus ya, Yunus 4 ayat 1 sampai 3. Tetapi hal itu pada saat Niniwe tidak jadi dihancurkan Tuhan ya. Hal itu sangat mengesalkan, mereka bertobat dan Tuhan menerima pertobatan mereka, Tuhan menyesal ya. Yunus pasal 3 ayat terakhir menyatakan Tuhan menyesal akan apa yang dirancangkannya. Tidak jadi. Maka hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Dan apa yang Tuhan lakukan itu seperti kita sudah pelajari lalu, itu menyebabkan itu bagaikan suatu great evil. Ya. Kejahatan yang besar, malapetaka yang besar bagi Yunus. Apa yang Allah buat menyelamatkan Niniwe adalah malapetaka besar. Itu yang ada di dalam arti ya, gadolra, kita sudah pernah pelajari beberapa malam lalu. Tapi itu tidak tertulis dalam Alkitab bahasa Indonesia kita ya. Hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, di dalam koma itulah gadolra muncul. Lalu marahlah ia dan berdoalah kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu masih aku di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu Engkaulah Allah yang pengasih penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Marah pernyataan kemarahan Yunus yang pertama. Apa jawaban Tuhan? Apa Tuhan langsung, aduh, kenapa kamu gini? Tidak. Enggak panjang lebar Tuhan. Hanya bertanya. Ya. Tapi firman Tuhan, ayat 4. Firman Tuhan singkat sekali. Layakkah engkau marah? Jadi respons Allah terhadap kemarahan Yunus, ya, bukan Allah langsung berdebat dengan Yunus, tapi ya, dengan tenang Allah bertanya. Dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan saya sekarang. Apa jawaban Yunus terhadap pertanyaan Allah ini? Layakkah engkau marah? Apa dia mau jawab? Untuk dialog pertama ini, Yunus tidak jawab apa-apa. Kita lihat, inilah dialog kemarahan dan pertanyaan Allah itu. Yang pertama adalah Yunus 4 ayat 1 sampai 4. Mari kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, kemarahan Yunus ya. Yaitu apa yang terjadi kemudian? Yunus, kemarahan yang kedua ini terjadi setelah peristiwa ada pohon yang mati ya. Pohon kita sudah pelajari tadi malam, kita sudah baca, tapi mari kita lihat lebih detail lagi ya. Yunus 4 ayat 5. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu, dia tidak jawab pertanyaan Tuhan, tapi langsung cerita menyatakan dia telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Jadi walaupun dia sudah tahu bahwa Allah sudah mengampuni, tapi dia masih berharap mudah-mudahan Allah berubah, Allah akan menghancurkan kota tersebut. Jadi dia duduk. Nah, kenapa? Saya ingin menekankan di bagian dialog ini beberapa kontras kembali. Saya ingin bawakan kontras antara Yunus dengan Raja Niniwe. Yunus duduk di bawah pohon menunggu kehancuran Niniwe. Tapi apa yang terjadi pada saat firman kabar tentang apa yang akan Tuhan lakukan kepada Niniwe itu didengar oleh Raja Niniwe. Apa yang Raja Niniwe lakukan? Mari kita lihat, menarik sekali. Raja Niniwe juga dinyatakan duduk untuk bukan menunggu kehancuran Tuhan, tapi menunggu kemurahan Allah. Untuk menunggu kemurahan Allah. Yunus 3:6, kita baca lagi ya. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia ya. Dia pergi, dia beranjak dari singgasananya, kum dari singgasananya. Ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ya, ia duduk di abu. Jadi bayangkan ya, yang satu hamba Tuhan duduk untuk menantikan kehancuran, raja kafir duduk supaya menantikan kemurahan Tuhan. Ya. Raja kafir menantikan kemurahan Tuhan. Sama-sama dalam posisi yang sama. Duduk mereka. Duduk di atas tanah. Demikian juga Yunus. Yunus duduk di atas tanah. Raja kafir juga duduk di atas tanah. Tapi apa yang mereka ingini berbeda. Lalu apa lagi? Tapi setelah dia duduk menantikan, ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Ini mujizat Tuhan tubuhkan. Tuhan mau menyelamatkan dia. Tuhan berikan apa?
pohon tersebut. Lalu Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Ya. Dia bersyukur bukan kepada Tuhan, tapi bersyukur karena adanya pohon itu. Ya, pelajaran kita tadi malam. Dia bersyukur karena dia pikir, ini memang sudah sepantasnya saya dapat hadiah ini karena saya sudah bekerja. Tapi coba kita lihat, dia sangat bersukacita. Saya tekankan, sangat bersukacita karena apa? Karena pohon yang teduh. Dia sangat bersukacita. Tapi pada saat yang bersamaan kita pelajari itu lalu, dia sangat marah. Dia sangat marah karena keselamatan Niniwe. Jadi gadolra, ini bicara dia sangat artinya bahasa great, ya, joy, great joy. Bahasa Ibraninya gadol, kita sudah pelajari beberapa malam yang lalu ya tentang hal-hal yang besar dalam kitab Yunus. Sekarang kita bisa melihat dia memiliki sukacita yang besar, dia memiliki sukacita yang besar karena adanya pohon yang teduh untuk dirinya, tapi pada saat bersamaan dia memiliki kemarahan yang besar oleh sebab satu bangsa, satu kota yang diselamatkan. Jadi Yunus sangat marah karena keselamatan Niniwe. Tapi dia sangat bersukacita. Karena apa? Dia dapat sedikit apa? Dapat payung yang Tuhan secara mujizat tumbuhkan bagi dia. Jadi kita lihat di sini ya. Dia memiliki kontras sekali keberadaan daripada nabi Tuhan ini. Jadi itulah sebabnya. Berikutnya kita lihat ya. Apa yang terjadi kemudian setelah dia bisa duduk merasakan keteduhan pohon tersebut. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 7 dan 8. Keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap apa? Berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Waduh. Marah dia karena kenyamanannya itu apa? Diganggu. Marah dia karena kenyamanan diganggu. Dan akibat kemarahan itu dia mau mati saja. Dia mau mati. Yunus bukan orang pertama saja yang mau apa ya? Yang mau mati ya. Kita lihat di dalam Alkitab ada juga seorang nabi lain yang juga mau mati. Kita sudah pernah ya. Sama-sama nabi itu duduk di bawah pohon. Sama-sama duduk di bawah pohon dan sama-sama seperti Yunus minta untuk mati. Itu siapa? Ibu Simatupang pernah tanya tentang nabi ini ya. Nabi Elia ya. 1 Raja-Raja 19:4 katakan apa? Nabi Elia, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Yunus duduk di bawah pohon jarak yang sudah layu, sama-sama duduk, sama-sama berada duduk di bawah pohon, sama-sama ingin mati karena kekesalannya atau apa ya, karena masalah ya. Jadi kemudian si Nabi Elia ini, ia duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya, kata Nabi Elia. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Wow. Sama persamaannya, cuman sekarang. Apa bedanya? Oke. Apa bedanya Yunus dengan siapa? Nabi Elia. Sama-sama mau mati. Ya. Bedanya ini menarik sekali. Elia marah seperti Yunus. Elia duduk di bawah pohon seperti Yunus. Ya. Elia marah seperti Yunus. Dan itu kemarahan mereka berhubungan dengan raja. Raja dan penduduknya. Kalau Yunus marah dengan Raja Niniwe, si Elia marah dengan Raja Ahab dan istrinya, ya, ratu ya. Jadi kemarahan Elia ya karena raja dan ratu Israel tidak mau berbalik kepada Allah. Dia merasa gagal karena orang-orang yang dia sedang lakukan misinya terhadap mereka tidak mau berbalik kepada Allah. Bedanya dengan Yunus, dia marah, duduk di tanah, di bawah pohon, dia marah dan ingin mati bukan karena raja dan penduduknya itu berbalik, tidak mau berbalik pada Allah, justru karena raja Niniwe, justru karena penduduk Niniwe itu sudah berbalik kepada Allah. Jadi beda, tapi sama-sama ingin mati mereka, sama-sama ingin mati, berbalik. Penduduk Niniwe, Raja Niniwe berbalik, ingin mati. Kalau Elia, Raja Ahab, ya, dan orang-orang lain itu tidak mau berbalik, dia rasa ingin mati. Ya, itulah ya. Jadi itulah yang kemudian terjadi ya di dialog kedua ini ya. Marahlah si Yunus. Yunus marah.
Ayat 8, sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Lalu kemudian di sini kita lihat kembali Allah dalam berhubungan dengan Yunus, dengan kekesalan Yunus, kemarahan Yunus. Gantinya Allah masuk ke dalam perdebatan yang banyak sekali. Allah cuma bertanya kembali kepada Yunus. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak ini? Pertanyaan yang pertama, layakkah engkau marah? Yunus tidak jawab. Pertanyaan di diskusi kedua ini karena adanya pohon jarak, Allah bertanya, layakkah engkau marah? Apa sekarang? Kira-kira Yunus mau jawab? Oh ya. Dia menjawab. Tapi itulah, masuklah kita kepada diskusi dialog ketiga antara Allah dan Yunus. Ya, dialog ketiga antara Allah dan Yunus. Jadi, lalu baru dia jawab di tengah-tengah. Jadi ada 3 dialog. Dialog pertama dia tidak jawab, dialog kedua baru ini dijawab, dialog ketiga nanti dia tidak jawab lagi. Nanti kita lihat kenapa. Oke? Kemarahan Yunus, ya, jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Selayaknya aku marah sampai mati. Dan disinilah Allah kembali berfirman kepada Yunus. Dengan apa? Yunus 4, bukan hanya ayat 10. Kita coba akan terus baca sampai ayat 11 ya. Saya tulis cuma sampai ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripayah dan yang tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Dan Allah jelaskan sedikit baru Allah bertanya. Bagaimana aku tidak sayang kepada Nineve? Kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ini pertanyaan Tuhan kepada Yunus. Apakah aku tidak berhak untuk sayang kepada mereka? Apakah aku harus mengikuti kehendak-Mu agar mereka hanya binasa dan hanya binasa terjadi kepada mereka? Nah, disinilah saya dapat katakan ada satu hal yang baik. Satu hal yang baik karena Yunus mendengarkan pertanyaan terakhir Allah ini. Dan dia merenungkan pertanyaan tersebut. Dia tidak menjawab Tuhan. Dia tidak katakan, iya Tuhan, saya kan sudah berfirman, nanti nama saya rusak Tuhan. Lalu Yunus tidak langsung apa? Mencoba untuk mengumumkakan kekesalannya lagi. Dia tidak kembali menyatakan bagaimana dia merasa terhina dan lain sebagainya. Dia tidak lagi melihat dirinya setelah Allah bertanya seperti ini. Dengan kata lain, dia biarkan Allah memiliki the final words. Saya ulangi. Dia biarkan Allah untuk di akhir kitab Yunus, biarlah Allah yang memiliki the final say di dalam kitab tersebut. Dan inilah satu hal, kita sudah melihat kelemahan-kelemahan Yunus, tapi satu hal yang saya dapat lihat positif dari Yunus, selain dia bertobat waktu dia berada di perut ikan, adalah dia membiarkan Tuhan memiliki the last word. Kata-kata terakhir. Kalimat-kalimat pernyataan terakhir. Dalam berdialog, seringkali kita yang memiliki perkataan terakhir supaya biar tahu mereka apa posisi saya. Supaya mereka tahu bahwa ini kebenaran yang sedang saya apa. Kita seakan-akan memiliki superioritas. Seakan-akan kita lebih tahu, kita lebih pandai, lebih pintar, dan lain sebagainya. Tetapi disinilah saya bisa menyatakan bahwa Yunus mengakui di akhir kisah, dialah penulis kitab Yunus atau memberikan inspirasi pada penulis untuk menuliskan kitab Yunus. Dia bisa tambah apa yang dia pikir dia dapat tambahkan, ya. Dia bisa. Tetapi dia tidak lakukan karena dia mau bahwa kita semua, termasuk umat Israel, termasuk juga dirinya, merenungkan kata-kata terakhir daripada Allah. Tidak heran Rob Bell katakan, no one has the last word other than God. Biarlah apa yang Tuhan firmankan, Tuhan katakan itulah yang terakhir. Kita jangan terus-menerus berargumen. Boleh seperti dengan Yesaya, dia bertanya, Yeremia bertanya, aku ini gimana? Semua Musa bertanya dengan Tuhan, Tuhan saya nggak layak untuk menjadi hamba-Mu dan lain sebagainya. Tetapi semua umat-umat Tuhan yang walaupun mempertanyakan panggilan misi yang untuk mereka jalankan, mereka mempertanyakan Tuhan, tetapi mereka semua menyatakan atau membiarkan Tuhan memiliki the last word, final word. Itulah sebabnya definisi daripada the last word atau final word adalah
Seringkali dalam kita berdiskusi, berargumen, dikatakan apa ya? If someone has the last word or the final word in a discussion, argument or disagreement, they are the one who wins it or who makes the final decision. Jadi seringkali itulah kadang-kadang saya artinya bahasa Indonesia ya. Jika seseorang mempunyai kata terakhir dalam suatu diskusi, dalam satu argumen atau perselisihan pendapat, maka mereka lah yang menang atau yang mengambil keputusan akhir adalah orang yang tulis terakhir. Tapi itu seperti saya katakan, saya seringkali juga ada dalam satu kasus tertentu, apalagi dulu ya sebelum saya bertobat dengan berdebat dengan orang di wall Facebook ya. Seringkali, untuk satu ide, saya balas. Waduh, terus mana ini sudut yang saya dapat berikan supaya orang tersebut dapat memahami pandangannya yang salah dan lain sebagainya. Kita buat begitu kan, kita berdebat kusir dengan artinya ujung-ujungnya. Kenapa? Karena tidak ada yang mau mengalah dengan kata lain. Tidak ada yang mau mengalah. I want to be the last word. Karena disitulah kalau yang terakhir maka dia yang menang. Dia yang menjadi pemenang. The last man standing. Yang terakhir itu yang berdiri itulah yang menang. Jadi kadang-kadang kita malas gitu ya. Kadang-kadang saya malas untuk kalau mau berdebat. Tapi kadang-kadang saya tidak tahan, bukan tidak tahan, tapi kadang-kadang saya saya kasihlah mungkin pendapat saya. Tapi udah, saya nggak, kalau mereka nggak terima ya udah, nggak usah dipaksa-paksa. Tapi ada orang yang memang ngotot betul. Waduh, kalau berargumen itu, harus menang. Nah, kenapa? Karena saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Robert Killen. Robert Killen katakan apa ya? Berdiskusi. Kalau kita berdiskusi, oke, mari kita. Kalau kita berdiskusi adalah pertukaran apa? Pertukaran pengetahuan. Tapi pada saat kita berargumen itu adalah pertukaran an exchange of ignorance. Ya, pertukaran ketidaktahuan. Ya, pertukaran. Jadi kalau kita cuma mau berargumen untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, dan sebagainya. Itu nggak benar. Ujung-ujungnya cuma bikin berantem kita ya. Berkelahi saja kita. Nah, tapi itulah banyak orang dalam berargumen di Facebook, saya sering lihat dan lain sebagainya. Kita suka untuk menyatakan kita yang pemenang dengan the last word kita ya. Dan saya tanya kepada ChatGPT, kepada artificial intelligence, saya tanya ini kenapa nih orang-orang tuh suka memiliki keinginan untuk mengambil keputusan terakhir dalam berargumentasi ya. Dan ini artificial intelligence jawab nih kepada saya. Dia katakan apa? Pertama, kenapa orang termotivasi atau dipengaruhi untuk kalau dalam berargumen maunya dia yang ngomong yang terakhir supaya orang lain dikalahkan? Kenapa? Yang pertama, tentu saya mungkin agak baik, agak soft gitu ya. Kita mau didengar, keinginan untuk didengarkan atau dipahami adalah motivator yang umum. Orang ingin memastikan bahwa pesan mereka itu tersampaikan dan sudut pandang mereka itu jelas bagi orang lain. Atau menghindari konflik. Ya, ini ironisnya menurut ChatGPT ya. Paradoksnya, beberapa individu mungkin menginginkan keputusan terakhir untuk menghindari konflik lebih lanjut. Jadi mereka percaya bahwa mengambil keputusan akhir akan mengakhiri perdebatan, meskipun itu berarti mengakui pendapat mereka, mengakui pendapat orang lain. Jadi agak-agak positif sedikit dari kedua ini. Tapi yang sering kali terjadi, bukan yang positif ini. Seringkali orang yang terakhir ingin berdiskusinya, dialah yang kalimat yang terakhir. Sampai semua orang harus menyerah dulu. Dia akan buat dengan alasan-alasan yang ignorance boleh dikatakan. Yang bahkan bertentangan dan lain sebagainya. Dari apa yang dia sudah kemukakan sebelumnya. Kenapa? Itu karena masalahnya siapa yang mau terakhir tulis di Facebook itu, dialah yang karena atas dasar apa? Ego dan kesombongan. Ya. Keputusan terakhir itu, the last word itu kadang-kadang orang perjuangkan supaya mereka punya ego dan kesombongan itu dapat dipenuhi. Ya. Bagi sebagian individu, ini adalah masalah ego dan kesombongan. Mereka ingin menegaskan dominasinya dalam percakapan dan membuktikan bahwa mereka itu benar. Mendapatkan keputusan terakhir atau memiliki pernyataan terakhir dapat dilihat sebagai kemenangan. Kalah, mereka nggak berani nyaut lagi tuh mereka tuh. Nggak ada lagi tanggapan mereka. Saya punya tanggapan tuh paling hebat. Ya, itu ya. Atau validasi. Orang mungkin mencari validasi, pembenaran atas sudut pandang mereka. Mereka menginginkan keputusan terakhir atau the last word untuk memastikan bahwa sudut pandang mereka itu diakui dan diterima. Bahkan jika hal itu berarti perdebatan terus berlanjut, terus sampai ada yang mengalah, baru berhenti. Dan berikutnya, ada penyebab-penyebab orang yang suka untuk, kalau terakhir terus ya, itu karena adanya ketidakamanan, insecurity. Ya. Ketidakamanan, insecure, ada masalah-masalah, ada ketidakmampuan yang mereka ingin tutupi. Ya. Ketidakamanan
insecurity dapat mendorong kebutuhan untuk mengambil keputusan terakhir, perkataan terakhir. Beberapa orang mungkin merasakan dorongan untuk membela diri atau pendapatnya dengan keras untuk menutupi perasaan tidak mampu. Dia sudah kalah, mungkin ada poin-poin. Seringkali kita begitu ya. Kita kalau diskusi, kita maunya oke, ini diskusinya. Ini masalahnya. Oke, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah tersebut? Oke, mungkin kita diskusi ini masalah. Kita hantam masalahnya. Tapi orang yang the final word, yang ego dan sebagainya itu, mereka merasa bahwa yang kita hantam itu bukan masalah, tapi diri mereka. They take it personally. Mereka ambil itu sebagai serangan terhadap diri mereka. Dan akibatnya dari satu masalah pindah ke masalah lain, pindah ke masalah lain. Loh, ini yang mana mau diselesaikan? Nggak benar-benar kita. Nggak ada penyelesaiannya. Karena pindah-pindah terus. Supaya dia mau mencari di sisi mana dia bisa menutupi kekurangannya, menutupi ketidakmampuannya, supaya dia bisa menang. Tapi kita sudah pindah-pindah masalah terus. Yang daripada masalah utama. Itulah sebabnya kadang-kadang saya malas gitu dengan kata lain ya. Jadi karena adanya ketidakamanan. Ya, bukan hanya karena saya malas. Artinya ini juga pelajaran buat saya. Yuk, Neterantu kalau lain kali kalau lagi mau berdebat dengan orang hati-hati. Gitu. Jangan pikir-pikir mau menang aja gitu ya. Jadi ketidakamanan, insecurity. Lalu berikutnya ada orang mau kontrol, pengendalian, kontrol. Memiliki kata terakhir dapat memberikan rasa kendali atas situasi. Hal ini memungkinkan mereka mengarahkan pembicaraan ke arah yang mereka inginkan dan menyimpulkan sesuai dengan keinginan mereka. Menyimpulkan, ya. Dan berikutnya, pelepasan emosi. Pelepasan. Melampiaskan emosi seperti frustrasi atau kemarahan dapat mendorong keinginan untuk mengucapkan kata terakhir. Mereka mungkin merasa bahwa itulah satu-satunya kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka sepenuhnya, melepaskan emosi. Dan tentunya yang terakhir adalah persaingan, kompetisi. Beberapa orang menganggap percakapan sebagai sebuah kompetisi. Memenangkan argumen dengan mengambil keputusan terakhir, perkataan terakhir, adalah cara untuk menunjukkan superioritas intelektual atau retoris orang tersebut. Jadi yang suka berargumentasi, orang seringkali pikir, ini yang paling banyak suka mau cari menangnya sendiri, atau the last word ini siapa ini pendeta ini? Laki-laki atau perempuan? Suami atau istri? Nah, kita nggak akan masuk ke situ ya. Tapi ya ada joke-joke orang juga ya. Ada orang-orang yang seringkali katakan, ini hanya joke. Jadi saya cuma mau masuk. Nanti kenapa saya mau bikin joke ini, saya masukkan guyonan ini. Nanti kita akan masuk, ada poin yang saya ingin tekankan. Tapi sering kita dengar ya, kita sering dengar, ini ada orang berguyon, katakan ya. Wanitalah dikatakan. Wanitalah yang selalu memberikan kata terakhir dalam setiap argumentasi atau perselisihan. Kenapa? Kalau kalian sesudah wanita ngomong atau istri ngomong, lalu kalian mau tambah lagi argumen, itu mau ribut lagi katanya. Itu lelucon ya. Wanitalah yang memberikan kata terakhir dalam setiap argumentasi perselisihan. Apapun yang dikatakan pria, setelah itu adalah awal dari satu argumentasi yang apa? Perselisihan yang baru. Jadi a woman get the last word in every argument. Anything a man say after that is the beginning of a new argument. Jadi nggak mau selesai. Jadi kadang-kadang ya kita harus membiarkan argumen itu jangan lagi ditambah-tambah dengan kata lain ya. Atau ada lelucon laki-laki yang katakan, pendeta, saya nggak membiarkan istri saya memiliki last word. Ya. Last word itu saya harus memiliki last word. Oke, silakan. Tapi saya tanya, last wordnya kamu itu apa? Nah, ini ada satu lelucon yang dikatakan. Istri saya adalah atasan saya. Bos saya itu istri saya. Tapi walaupun dia bos sayalah yang selalu memberikan kata terakhir. Kita tanya, kata terakhir kamu terhadap istrimu apa? Iya Bu, ya Ma. Jadi kata terakhirnya itu rupanya menurut ya. Menurut itu kalau kita bilang diakhiri dengan kata iya begitu, beres. Diskusi itu habis ya Saudara. Diskusi. Dan inilah, saya mau masuk. Inilah seharusnya yang menjadi kata terakhir kalau Yunus akan menerima misi Tuhan. Kalau setiap umat-umat Tuhan, setelah Tuhan memberikan perintah, siapakah yang akan kutus? Allah berdialog dengan Yesaya. Allah berdialog dengan Yesaya. Tapi apa kata terakhir Allah? Dan apakah hanya kepada Allah? Oh tidak. Ada. Kita dapat memberikan kata terakhir. Tapi kata terakhir kita bukanlah untuk terus-menerus berdebat dengan Allah. Kata terakhir kita adalah untuk menurut Allah. Ya Tuhan. Ya, itulah kata terakhir kita. Yesaya 6 ayat 8. Dalam dialog antara Tuhan dengan Yesaya. Aku mendengar suara Tuhan. Ini kan pertanyaan. Seperti pertanyaan kepada Yunus. Ya. Apakah aku apa? Apakah aku tidak akan menyelamatkan Nineve? Ya. Ini dia kan. Suara Tuhan juga berkata. Pertanyaan Tuhan. Siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kalau di dalam kitab Yunus berhenti dengan pertanyaan Allah ini. Tapi ini kitab Yesaya.
Ya, makanya kita yang membaca kitab Yunus, kita harus berkata, ya Tuhan, Engkau layak untuk mengampuni. Atau seperti kepada Yesaya, kita katakan, ya Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Boleh, saudara-saudara, saya ulangi, kita harus memberikan kata terakhir, dengan kata lainnya. Tapi biarlah kata terakhir itu bukan untuk menolak, bukan untuk berargumentasi kepada Tuhan. Tuhan, saya itu nggak punya pengalaman, saya nggak punya begini, saya nggak cari dari satu sudut ke sudut yang lain untuk menolak. Oh, udah nanti lain kali lah pendeta, tahun depan lah, 2 tahun depan lah, atau apa. Setelah saya dapat pendidikan ini, dapat ini. Biarlah kata terakhir kita adalah, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saya banyak dalam nama Yesus. Amin.